Hmm. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hmm. Air masih naik turun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan bangsa Aceh. Hari setelah saudara kami, bangsa kami pulang, jangan ganggu mereka di jalan. Wahai saudara, baru-baru ini apa yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu ujian yang terberat bagi bangsa Indonesia, yang dimana telah terjadi musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan juga krisis sosial yang terjadi di Sumatera, di Tanah Aceh. Saudara, rentetan peristiwa yang terjadi di Indonesia hari ini adalah sebagian daripada akumulasi kezaliman yang telah terjadi begitu lama di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Karena hal ini sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi lazikum ba'da allazi amilul alam yarjiun. Jadi Allah katakan telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian daripada perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara, terkait dengan gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, itu bagian daripada ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana masyarakat Indonesia lebih bersatu, berdaulat lagi. Tetapi apa yang terjadi di Aceh ini adalah salah satu fenomena yang harusnya tidak patut ditiru oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena saudara, hari ini tantangan yang harusnya kita fokuskan itu adalah Perang Dunia Ketiga. Kenapa? Karena hal ini tidak bisa kita hindari. Ketegangan yang terjadi antara Amerika dan Irak ini adalah salah satu proses akumulasi yang akan menyebabkan kepada pecahnya Perang Dunia Ketiga. Perlu teman-teman ketahui, hari ini gesekan yang terjadi itu di Amerika dan Iran itu dia bermula dari persoalan di mana perang Ukraina dengan Rusia, di mana Amerika dia mengajak Ukraina untuk gabung dalam NATO, sehingga apa? Rusia yang di mana negara yang punya kedaulatan secara histori dengan Uni Soviet, daratan Eropa Timur, ini menandakan bahwa masuknya Ukraina ini bisa dapat menjadi negara boneka Amerika di tanah Uni Soviet. Sehingga tentu saja seorang Putin yang mantan anggota intelijen yang telah sekarang menduduki kursi presiden Rusia mengetahui di mana antara langkah politiknya Amerika dan Ukraina, di mana untuk bisa menguasai seluruh kepentingan yang ada di Eropa Timur, yaitu di Rusia. Dari peristiwa perang Ukraina-Rusia, Amerika pun dia pernah sempat menculik salah satu presiden Venezuela, yang dimana negara Venezuela ini memiliki banyak potensi sumber daya energi, yaitu minyak, sehingga apa Amerika memakai propaganda untuk bisa menguasai pemerintahan Venezuela untuk kepentingan Amerika. Tentu saja Amerika Latin akan gampang dikuasai oleh Amerika, salah satunya dengan menguasai Venezuela terkait produsen energi di tanah Amerika Latin. Nah, yang kita lihat ke tanah Arab atau Timur Tengah. Hari ini kita tahu bahwa Iran memiliki banyak potensi sumber daya energi berupa minyak dan gas juga. Nah, saat ini Amerika dia lagi gencar-gencarnya untuk bagaimana bisa menguasai aset-aset di sana, dari sumber energi maupun juga pemerintahan di sana. Hanya saja yang harus kita ketahui bahwa internal dari para elit politiknya Iran
cukup kompak, solid, dan betul-betul fokus untuk bagaimana melawan Amerika dengan bahasa kekuatan, bukan dengan bahasa retorika. Saudara, tentu saja ada 3 elemen penting di dalam urutan agar bisa negara itu dia memiliki pengaruh di panggung global. Salah satunya yang pertama adalah apabila negara itu dia memiliki potensi sumber daya energi berupa minyak dan gas. Kita lihat Iran, kita lihat Venezuela. Nah, kita lihat Indonesia, apakah Indonesia punya energi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah potensi daripada sumber pangan, yaitu apa? Sumber makanan. Ini sangat berpengaruh di panggung global. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah teknologi. Saudara, jadi kalau kalian lihat, sementara saat ini Presiden Prabowo Subianto, dia sangat gencar di poin yang pertama dan yang kedua, yaitu apa? Yaitu kita lihat bagaimana Presiden lebih mengedepankan dengan kemandirian energi berupa apa? Program-program misalnya penanaman sawit untuk biodiesel dan sebagainya. Terus juga kita lihat di poin kedua di mana apa? Pangan. Kita lihat bagaimana sekarang sektor pertanian lebih difokuskan untuk bagaimana juga bisa menyuplai asupan yang ada di dalam negeri maupun juga pasar global. Dan itu menarik. Yang ketiga, ini yang saya rasa belum ada tanda-tanda bagaimana pemerintah akan mentransformasi teknologi dan menuju kepada Indonesia yang lebih berkemajuan. Jadi saudara, secara geopolitik global, Amerika dan Rusia maupun Cina ini memiliki pengaruh untuk bagaimana memainkan negara-negara kecilnya di misalnya Amerika Latin. Terus kalau misalnya di Timur Tengah juga pasti Amerika punya negara-negara boneka ada, misalnya salah satunya Israel. Dia menjadikan negara Israel supaya menjadi negara boneka untuk bisa memonopoli daerah Timur Tengah. Tapi kalau kita lari ke Asia, negara boneka daripada Amerika yaitu Singapura. Itulah kenapa selama ini kekayaan alam yang ada di Indonesia diambil dan dinikmati oleh orang-orang Singapura. Harusnya masyarakat Indonesia lebih fokus untuk bersatu bagaimana melihat hal ini untuk bisa menjadi kedekatan antar masyarakat supaya bersatu dengan pemerintah untuk bisa menuju Indonesia yang lebih berkemajuan. Sedangkan kalau dari Rusia ini memiliki pemahaman yaitu sosialis komunis, dan ideologis ini mirip sama seperti Cina dan juga Korea Utara, sehingga daripada pengaruh Rusia, Cina maupun juga Korea Utara ini sangat check and balance dengan Iran. Makanya Iran juga ini sebagai negara yang dimana punya hubungan secara kepentingan politik dengan Rusia, Cina, dan juga Korea Utara. Kenapa? Karena Iran juga menyuplai minyak dan gas kepada Rusia maupun Cina. Sedangkan produksi mesin-mesin yang ada di dalam industri di Cina itu sangat membutuhkan sumber energi berupa minyak. Sehingga apa? Iran menjadi salah satu negara yang menyuplai minyak ke Cina. Sehingga itulah kenapa perang yang terjadi ini tidak bisa kita hindari. Dan saya pernah ngobrol dengan salah satu senator dari Indonesia, di mana senator itu dia bernama Nono Sampono. Dia sempat menyampaikan di dalam tesis dia sempat menyampaikan bahwa hari ini hasil kopra yang ada di Maluku itu tidak lagi dijual di pasar Eropa, tetapi apa? Sekarang sudah dijual di pasar Rusia. Itulah kenapa saat ini masyarakat Maluku sudah bisa merasakan keuntungan yang harusnya adil di dalam jual beli. Dan inilah bagaimana kepentingan antara Rusia dan Indonesia itu lebih adil dan lebih fair. Saudara, karena hari ini apabila nanti perang dunia ketiga itu dipecah, yang akan sulit tentu sudah pasti adalah apa? Adalah bahan sumber makanan. Sehingga apa? Prabowo dia berpikir lingkungan negara Indonesia, tanam apapun bisa menghasilkan untuk bisa dimakan. Beda dengan negara-negara Eropa.
dan juga negara-negara Amerika atau Timur Tengah. Sehingga apa? Sehingga potensi yang ada di Indonesia harusnya ini menjadi isu nasional untuk bagaimana fokus kepada kedaulatan. Kalau pemerintah ini dia kompak dan juga masyarakat ini kompak, saya rasa ujian apapun yang Allah berikan saat ini kepada masyarakat Indonesia, saya yakin Indonesia akan bisa mampu menghadapi tantangan yang sementara hari ini terjadi di seluruh sektor yang ada di dalam negara ini.